Ditambah lagi saya tuh paling benci bila ada adegan kesurupan harus ada gerakan kayang dan merayap di dinding. Kenapa harus selalu ada begituannya? Gerakan-gerakan melayang nampaknya nggak selalu harus ada ya. Kecuali memang kalau filmnya ada bau-bau fantasi. Salam sinema sahabat sinemalogi. Godaan Setan yang Terkutuk adalah film horor yang disutradarai Fahmi J. Saad. Film ini dibintangi Doni Alamsyah, Poppy Sofia, Azela Putri, Alin Fauzia, Claresta Taufan, Jevan Natanio, dan lain-lain. Terinspirasi dari berbagai peristiwa nyata yang fenomenal, film ini mengisahkan seorang ustadz ruqyah yang harus menghadapi godaan setan paling mengerikan dalam hidupnya. Ketika keluarganya menjadi sasaran gangguan makhluk gaib, sang ustadz terpaksa melakukan ruqyah kepada orang-orang yang paling ia cintai, yaitu istri dan anak-anaknya sendiri. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Masih lebaran kemarin kita lihat aksi Ustadz Kodrat melawan iblis dengan segala kedahsyatannya. Dan kini giliran Ustadz Ahmad unjuk gigi. Sama-sama tukang ruqyah tapi punya nasib berbeda. Yang satu berasa superhero-nya, yang satu lebih ke super dede sih. Ustadz Ahmad adalah tokoh sentral di film Godaan Setan yang Terkutuk. Hidup sederhana bersama istri dan dua anak gadis yang masih sekolah. Mereka saking sederhananya, buat sarapan pun cuman mengandalkan singkong goreng sepiring. Alasannya sih lagi seret. Sang ibu jaga toko baju di pasar, sementara si bapak berstatus ustadz dengan penghasilan dari upah mengajar ngaji plus kalau-kalau ada orderan ngeruqyah orang kesurupan. Itu pun gak setiap hari. Dan terindikasi hanya mengatasi kesurupan, tidak termasuk mengatasi santet dan sejenisnya. Hanya saja Ustadz nggak mau menerima bayaran sebagai bentuk apresiasi karena sudah menolong orang yang terkena musibah. Dengan alasan yang bagi saya agak bikin kesel ya. Di sini saya merasa bahwa sang Ustadz mungkin berhasil menjadi seorang Ustadz yang taat, tapi gagal sebagai kepala keluarga yang lebih bertanggung jawab. Yang bikin saya bertanya-tanya seputar tukang ngeruqyah, setidaknya, sekurang-kurangnya, sang bapak harusnya juga menguasai ritual-ritual yang khas untuk bisa melancarkan prosesi ruqyahnya. Semisal nih, menyiapkan air kembang 7 rupa, atau segelas air, atau syarat yang lebih rasional. Kemudian saya melihat si bapak ini pun juga gagap dalam berkomunikasi dengan entitas yang merasuk. Terasa kaku, bahkan beberapa ayat pun melantun dengan nada naik turun. Si bapak ustadz nggak pernah sekalipun mengucapkan entitas apa yang sebenarnya merasuk di orang-orang tersebut. Jadi saya meragu nih, ustadznya kali ini minim literasi. Tidak ada proses identifikasi, setan berhasil dikeluarkan, ya udah misi selesai. Ditutup dengan serah terima imbalan yang ya ditolak. Gak ada wejangan, kayak jangan suka melek malam ya dek, jangan meninggalkan sholat ya dek. Yang terpenting jangan lupa berdoa gitu. Ya minimal ada pesan-pesan gitu kan buat yang sudah kesurupan tadi. Meski di ending plotnya ternyata ada something di balik something yang memang bikin oh begono. Tapi tetap aja ya film jadi melebar dan imbasnya adalah backstory yang melompong. Selipan pesugihan pun ya sebenarnya terasa dipaksakan. Hanya untuk melengkapi aksi reaksi cerita yang sudah dibangun dari awal film. Penggunaan adegan sholat yang dibikin biar serem pun bagi saya nggak ada serem-seremnya. Mungkin buat penonton film yang agak bawel, pasti bakal ada keberatan saat ada aktivitas sholat yang dipoles menjadi adegan yang horor banget. Saya pribadi juga sebenarnya kurang sepakat ya bila ada adegan sholat dibikin untuk nakut-nakutin penonton. Seharusnya ada cara lain sih yang lebih bijaksana dari itu. Kalau dilihat-lihat latahnya adegan sholat dibikin horor nampaknya dipopulerkan oleh film pendek Makmum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena setelah film itu booming, berceceran pula adegan sholat dibikin buat nakut-nakutin penonton.
Yang lebih lucu lagi dan gak disangka-sangka, ada salah satu adegan di film ini yang menggunakan suara isi hati yang terdengar sampai ke bangku penonton film. Hanya untuk menggambarkan kebingungan atas perubahan yang terjadi. Ini langsung drop seketika sih, fix. Padahal dari gesture dan aksi pemainnya nggak perlu juga ada suara hati pun, aktingnya sudah cukup mewakili kebingungannya ya. Kenapa seragam sekolahnya berubah ukuran? Ada yang motong gitu kan. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitunya. Semuanya sudah terwakili oleh ekspresi geraknya. Yang awalnya polos, bisa-bisanya kesurupan jadi balon. Secara teknis film ini mengalami kekacauan sinematik yang luar biasa. Terlalu banyak adegan kesurupan, meski ada beberapa jump scare yang efektif, tapi nggak sedikit yang repetitif. Film ini kayak ada yang kurang, serasa mentah. Entah karena hal tersebut sehingga efek dari make up dan lainnya menjadi terdampak ini. Dan terasa payah. Ditambah lagi saya tuh paling benci bila ada adegan kesurupan harus ada gerakan kayang dan merayap di dinding. Kenapa harus selalu ada begituannya? Gerakan-gerakan melayang nampaknya nggak selalu harus ada ya. Kecuali memang kalau filmnya ada bau-bau fantasi. Kualitas para pemain sebenarnya tidak busuk-busuk amat. Saya suka penampilan Poppy Sofia, saya suka performa Azela Putri, tapi saya paling tidak suka sama isi naskahnya. Terlalu mengeksploitasi kematian demi kematian dengan begitu gampang. Akting Donny Alamsyah sebenarnya bisa dipoles lebih luas lagi. Kurang fasih dia dengan beberapa bacaan doa-doa. Nampaknya Ustadz Ahmad masih harus banyak belajar dari Ustadz Kodrat. Cara merapal doa agar lebih meyakinkan dan terasa tebal kekuatannya. Bisa jadi faktor sound yang membuat film ini kacau. Ada beberapa adegan yang sebenarnya tidak perlu ada scoring karena menjadi sangat mengganggu banget. Apalagi jump scare yang suaranya bikin hancur lebur, gak malah bikin filmnya bagus. Pada akhirnya, godaan setan yang terkutuk tidak menjanjikan banyak hal. Kualitas filmnya yang B aja, kurang greget, masih berasa template. Penulisan naskah kurang mateng, masih mentah dengan segala sumpelan-sumpelan alur cerita yang berulang-ulang. Apalagi persoal horor kesurupan. Tapi ada satu adegan yang lumayan bikin saya kaget, yaitu scene dilempar kursi sih. Itu itu gong banget. Kaget saya sumpah. Tapi setelah itu ya udah, film kelar, selesai, bubar jalan. Besoknya ya sudah lupa dengan jalan ceritanya. Ya begitulah manusia, bagus disanjung, busuk dicaci, yang penting cuan di hati. Demikianlah video reaksi dari film Godaan Setan yang Terkutuk yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.